Sementara itu di tempat Kawaki dan Sumire, Sumire membicarakan kepada Kawaki mengenai Boruto yang diserang Kawaki. Sumire yakin kalau Kawaki terpaksa untuk mengambil keputusan yang sulit. Kawaki lalu menjelaskan bahwa Amado memulihkan karma Kawaki tanpa izin Kawaki. Kawaki rasa Amado melakukan itu saat memperbaiki tangan kanan Kawaki. Karena itu prosesnya lama. Tapi kembalinya kekuatan karma adalah hal yang juga Kawaki inginkan. Jika tidak ada karma itu, mungkin Hokage ke-7 sudah mati. Ini adalah pertama kali Kawaki bersyukur memiliki kekuatan karma dari lubuk hati yang terdalam. Sumire lalu mengatakan kepada Kawaki bahwa Sumire merasa alasan kenapa Amado mengembalikan karma Kawaki adalah demi tujuan pribadinya Amado sendiri. Sementara itu, Kot memaksa Amado melepaskan pembatas kekuatan milik Kot. Kot pun menusuk dada Amado lebih dalam lagi. Amado merasa sangat kesakitan dan mengatakan kepada Shikamaru kalau dirinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Shikamaru menyuruh Amado untuk bertahan karena Kot tidak mungkin membunuh Amado jika pembatas kekuatannya belum dilepaskan. Sebaliknya, jika pembatas kekuatan Kot sudah dilepaskan, maka Amado sudah tidak dibutuhkan dan pasti Amado akan dibunuh. Amado merasa bahwa dirinya akan mati karena syok duluan. Shikamaru pun kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian secara tiba-tiba, Eida menyuruh Kot untuk mundur karena Kawaki akan segera datang. Shikamaru berpikir kalau Kawaki mungkin berencana masuk lewat ventilasi dengan mengecilkan tubuhnya menggunakan kekuatan Sukuna Hikona. Ternyata dugaan Shikamaru benar, dan Kawaki sedang dalam perjalanan. Shikamaru beranggapan bahwa alasan mereka ingin mundur karena Kawaki juga bisa menetralkan bekas cakar Kot. Jadi mereka takut jalur kabur mereka terputus. Amado lalu mengatakan kepada Shikamaru bahwa alasan mereka bukan hanya itu. Ada batasan orang yang tidak bisa tergoda oleh Eida. Salah satunya adalah keluarga sedarah dan Otsutsuki. Shikamaru pun agak kesal dengan Amado karena tidak mengatakan info sepenting itu dari tadi. Amado mengatakan kepada Shikamaru bahwa jika aku katakan, kau pasti akan langsung memanggil Kawaki ke sini, bukan? Untuk melawan mereka. Shikamaru mengatakan kepada Amado, memang apa salahnya? Bukankah itu tindakan terbaik di situasi saat ini? Amado mengatakan, yang benar saja, aku tak boleh membiarkan Kawaki sampai mati. Dia saat ini sudah hampir mati dan itu tanpa Eida. Maaf, tapi aku tak akan membiarkan kau membahayakannya lagi. Keberadaan Kawaki pasti sudah sangat menyulitkanmu. Aku tak salahkan dirimu. Dari awal dia memang bibit masalah untuk Konoha. Dan sekarang bahkan Hokage pun tak bisa lagi mengawasi kekuatannya. Jika aku ada di posisimu, aku pasti akan berpikir kalau yang termudah adalah jika Kot atau keduanya mati saat saling bertarung. Kot dan Eida berencana untuk kabur. Biarkan saja. Jangan halangi mereka hingga Kawaki tiba di sini. Kalian akan dapat kesempatan lain untuk mengalahkan mereka. Tak ada salahnya memberi waktu bagi Boruto dan Kawaki untuk jadi lebih kuat. Kemudian Amado dipindahkan ke tempat lain oleh Kot menggunakan jutsu istimewanya. Kot sebenarnya tidak ingin membawa Amado ke tempat persembunyiannya. Eida dan Kot bergegas untuk kabur sebelum Kawaki datang. Shikamaru sendiri sudah tidak bisa menahan jutsu pengikat bayangannya lebih lama lagi. Shikamaru lalu mengatakan kepada Eida dan Kot bahwa, ayolah, apa salahnya bertemu dengan Kawaki? Kenapa kalian malu-malu? Kemudian Eida menyuruh Delta untuk menyerang Shikamaru. Setelah menghindar dari serangan Delta, Shikamaru berusaha menyadarkan Delta. Eida pun berpamitan kepada Shikamaru dan berterima kasih atas tawaran menarik Shikamaru. Eida juga berterima kasih kepada Delta karena sudah membantunya. Sebelum pergi, Kot mengatakan kepada Shikamaru bahwa Kot sudah menambahkan Shikamaru ke dalam daftar balas dendam. Shikamaru pun menyuruh Kot untuk cepat pergi dan jangan pernah memperlihatkan wajahnya lagi. Tak lama kemudian, Kawaki pun tiba. Setelah Kawaki tiba, Shikamaru menyuruh Kawaki untuk menghancurkan bekas cakar Kot menggunakan Sukuna Hikona, agar Kot tidak bisa menyusup lagi. Kawaki menanyakan keberadaan Amado kepada Shikamaru, karena Kawaki harus menanyakan sesuatu pada Amado. Shikamaru mengatakan kepada Kawaki bahwa Amado mungkin saja sudah mati. Sementara itu, di tempat persembunyian Kot, Amado disambut oleh Daimon. Kot lalu kembali memaksa Amado untuk melepaskan pembatas kekuatannya. Amado sendiri memiliki tawaran kepada Kot. Amado akan melepas pembatas kekuatan Kot tanpa perlawanan. Tapi sebagai gantinya,
Code harus mengampuni nyawa Amado. Code lalu menyuruh Amado untuk lakukan saja dan cepat. Amado pun mengatakan, "There's no dress code," yang artinya adalah tidak ada kode baju. Setelah Amado mengatakan itu, seluruh tubuh Code memunculkan asap. Code berubah menjadi sangat kuat. Code merasa kalau dirinya tidak akan kalah melawan siapapun. Kemudian, Code mengangkat tangan cakarnya dan akan membebaskan penderitaan Amado. Code mengayunkan cakarnya ke arah Amado. Code berniat membunuh Amado dengan cakarnya. Amado terlihat gugup berkeringat. Bug yang melihatnya dalam hati mengatakan, bahkan sang ilmuwan jenius Sanzo Amado pun tak berdaya di tangan mereka. Code pun mengucapkan selamat tinggal kepada Amado. Namun Amado kemudian mengajak Aida untuk membicarakan soal Kawaki. Code pun menghentikan ayunan cakarnya dan melihat ke arah Aida. Aida menanyakan kepada Amado bahwa, "Kenapa soal Kawaki?" Amado menjawab, "Kawaki adalah rencana rahasiaku. Jika Konoha mencoba membuangku seperti sekarang atau jika mereka memutuskan untuk melenyapkanku." Aida menanyakan mengenai apa maksud dari Amado, karena dirinya tidak paham. Code mengatakan kepada Aida, "Hiraukan dia. Dia hanya menggertak karena putus asa, hanya mengulur waktu saja." Aida mengatakan kepada Code bahwa, "Code, aku sedang berbicara dengannya. Jangan menyela." Code mengatakan, "Ini bodoh. Kau mendengar ocehan omong kosongnya? Dia hanya memanfaatkanmu." Aida mengatakan, "Apa kau tak dengar? Aku bilang jangan menyela." Code mengatakan, "Maaf, tapi dia juga ada di daftar balas dendamku. Kau sudah bilang padaku untuk tak menyentuh Kawaki. Kau tak berhak mengecualikan Amado juga." Aida kemudian menyuruh Daimon untuk menghentikan Code. Code berniat menyerang Daimon dengan cakarnya, namun dirinya sendiri yang terkena cakarnya di bagian dahi. Itu karena jutsu istimewa milik Daimon. Daimon bisa memantulkan serangan. Code pun langsung menjauh dari Daimon dengan berpindah tempat melalui bekas cakarannya. Aida mengatakan kepada Code bahwa, "Code, apa kau barusan menyerang adikku dengan niat untuk membunuhnya?" Code mengatakan itu tuduhan yang kejam. "Melihat kau yang menyerang lebih dulu." Aida mengatakan, "Aku sudah peringatkan. Jika kau akhirnya menjadi penghalang bagi kami, maka aku juga harus menyingkirkanmu." Code merasa tidak percaya dengan perkataan Aida, jika dirinya adalah penghalang Aida. Amado mengatakan kepada Code bahwa, "Apa kau masih belum paham, Code? Aida sekarang punya undangan dari Konoha. Dia memiliki kesempatan untuk mendekati Kawaki. Tapi jika dia terus bekerja sama denganmu, itu akan merusak kesempatannya. Jadi tentu saja, kau akan jadi penghalang." Code mengatakan, "Diam kau, Amado. Kau mau menipu Aida dan mengadu domba kami. Tapi itu tak akan berhasil." Amado mengatakan, "Menipu? Aku cuma bicara yang sebenarnya." Code lalu berniat menyerang Amado dan menyuruh Amado untuk menutup mulutnya. Namun Code dihalangi oleh Daimon. Code pun terpental. Daimon mengatakan kepada Code, "Kau bilang jangan. Berhentilah melakukannya. Orang bodoh yang tak paham hal sederhana macam itu harus disingkirkan. Kau paham ini kan, Code?" Sementara itu di Konoha, Naruto sedang berbicara dengan Shikamaru. Naruto menanyakan soal musuh yang baru saja dihadapi Shikamaru. Naruto mengatakan kepada Shikamaru, "Tak peduli siapapun dirimu, kau jadi terpesona padanya." Shikamaru mengatakan, "Aku yakin kita akan bertemu dengannya lagi. Lalu kalian akan melihatnya sendiri." Sasuke menanyakan apa sebenarnya dia itu. Relik cyborg seperti Code? Shikamaru mengatakan, "Aku tak tahu tepatnya. Tapi Amado pernah bilang kalau di antara cyborg yang dibuang, ada beberapa yang memiliki kekuatan jauh melebihi Jigen. Aida kemungkinan adalah salah satunya." Melihat Amado yang terkejut saat melihat dia. Dan lebih buruk lagi, sepertinya Aida bukan satu-satunya rekan Code. Di pertarungan tadi malam, ada seseorang yang dipakai oleh Code untuk membalas Kawaki saat dia terpojok. Itu bukan Aida. Aku yakin setidaknya ada satu lagi cyborg musuh. Sementara itu, di tempat Code, Code mengatakan kepada Aida bahwa, "Hei Aida, Daimon bertingkah aneh sekali. Bisa tolong kau lakukan sesuatu?" Aida mengatakan, "Aku berterima kasih padamu, Code. Sungguh, karena membebaskanku. Itu sebabnya aku membantumu mendapatkan kekuatanmu kembali. Tapi sekarang kita sudahi saja. Waktunya untuk mengakhiri ini." Code mengatakan, "Kau bercanda, kan? Aku mencintaimu, Aida. Dari lubuk hatiku yang terdalam. Apa kau tak butuh lagi kekuatanku?" Aida mengatakan, "Tidak, terima kasih. Mau perasaanmu itu sungguhan atau tidak, aku sudah muak. Aku tidak peduli dengan sikap melayani diri sendirimu itu." Daimon mengatakan,
Kau tak usah cemas soal kakak. Mau lawan Otsutsuki atau siapapun juga, aku pasti akan melindunginya. Kot mengatakan, begitukah? Eida tak perlu 2 satria bukan? Itu benar, hanya 1, aku. Eida mengatakan kepada Kot, kau ini bicara apa? Kau membuatku takut. Kot mengatakan, maaf Daimon, tapi mari kita perjelas untuk semuanya. Siapa penghalang yang sebenarnya di sini? Sambil tersenyum, Daimon mengatakan, kau yang minta. Kedengarannya menarik. Ayo kita coba. Bug dari kejauhan mengatakan kepada Kot untuk hati-hati dengan telapak tangan Daimon. Bug menjelaskan kalau Daimon menyentuh orang lain dengan tangannya, baru serangannya akan terpantul. Eida merasa kesal dengan Bug karena membocorkan rahasia kekuatan Daimon. Dalam hati, Bug mengatakan, ini bagus, kemampuan Daimon memang merepotkan. Tapi kau bisa menghadapinya kalau kau tahu rahasianya. Ditambah lagi, kau mendapatkan seluruh kekuatannya kembali, yang itu lebih kuat dari Jigen. Jika beruntung, mereka akan saling menghancurkan satu sama lain. Kot akhirnya paham mengenai kekuatan Daimon. Kot pun mengaktifkan segel karmanya dan menyerang Daimon dengan cakarnya. Namun Daimon berpindah ke belakang Kot dan memukul Kot dengan keras hingga menghancurkan lantai di bawahnya. Tak hanya itu, Daimon lalu menginjak punggung Kot dengan kedua kakinya. Hal itu membuat Kot merasa kesakitan. Kemudian Kot berpindah ke atas Daimon menggunakan bekas cakarannya. Kot berniat menyerang Daimon menggunakan tangan cakarnya sekali lagi. Namun Daimon menendang kepala Kot hingga dia terpental menghantam dinding. Kot pun tergeletak. Bug yang melihatnya merasa tidak percaya. Daimon mengatakan, sudah puas. Kau memang sepertinya lebih kuat dari Jigen. Jadi, Hokage ataupun Uchiha pasti bukanlah masalah. Tapi cuma itu saja. Siapa yang nomor 2 atau 3? Tak penting bagi nomor 1 sepertiku. Dalam hati, Bug mengatakan, sial. Kot, tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya aku tak setuju untuk membangunkan Daimon. Kemudian Kot berpindah ke samping Bug melalui bekas cakarannya. Eida mengatakan kepada Kot, kabur? Terserah, aku tak mengajarimu. Tapi jangan menghalangiku lagi. Dan kurasa kau sudah tahu ini. Tapi aku bisa melihat semuanya. Jadi aku pasti bisa membunuhmu. Kot mengatakan, aku punya misi. Untuk membesarkan pohon suci dan memetik buah cakranya. Seperti yang diperintahkan Otsutsuki padaku. Aku akan memakannya dan menjadi Otsutsuki yang baru. Setelah aku menjadi Otsutsuki, kemampuanmu tak akan mempan padaku. Saat itulah aku akhirnya tahu perasaanku yang sebenarnya padamu. Apakah aku mencintaimu atau membunuhmu? Daimon kemudian menyerang Kot, namun Kot berhasil kabur dengan Bug melalui bekas cakarannya yang terhubung ke tempat lain. Serangan Daimon pun gagal mengenai Kot. Kemudian Eida mengatakan kepada Amado bahwa, Amado, kau benar-benar licik. Bukan hanya kau selamat dari situasi tadi, tapi kau juga berhasil memisahkan aku dengan Kot. Amado mengatakan, dan kau sendiri memutuskan ini kesempatan yang bagus untuk membuang Kot, bukan? Itu sebabnya kau memihakku walaupun sangat samar. Eida mengatakan, jangan samakan aku denganmu, aku hanya ingin mendengar seluruh ceritamu. Kalau ternyata hanya gertakan, aku juga tak ragu untuk membunuhmu. Amado mengatakan, Kawaki adalah senjata rahasiaku, itu bukan gertakan. Itulah yang sebenarnya. Daimon lalu menaiki Amado dan memegang kepala Amado menggunakan tangan kiri dengan tidak sopannya. Eida mengatakan, Daimon cuma tidak sabar untuk membunuhmu, kau tahu? Jadi kalau kau tak ingin mati, aku sarankan kau mulai jelaskan sekarang. Amado mengatakan, Kawaki telah mendapatkan karmanya kembali dan juga mewarisi kemampuan Ishiki. Kekuatannya kemungkinan akan terus bertambah. Dan untuk sekarang, tak ada serangan pun di Konoha yang bisa melawan kekuatan Kawaki termasuk Sang Hokage. Kecuali aku. Eida mengatakan kepada Amado, kau menanamkan sesuatu. Kecuali aku. Amado mengatakan, kode perintah unik shutdown darurat yang hanya aku yang bisa memakainya. Mengawasi Kawaki adalah pekerjaan Konoha. Tapi ini menyangkut desa lain juga. Jadi dia prioritas nomor 1 Konoha. Artinya mereka tak punya pilihan selain mengandalkanku. Eida mengatakan, oke, kau mengambil keuntungan dari masalah yang kau buat sendiri. Dengan mengembalikan karma Kawaki. Terlebih lagi sejak awal, buat apa kau memasang fungsi darurat semacam itu padanya? Amado mengatakan, karena Jigen melarangnya. Bagi dia, menanam fungsi semacam itu pada wadah berharga itu tidak bisa diterima. Daimon dengan lantang mengatakan, tapi aku bisa mengajar dia tanpa susah payah. Eida mengatakan, seperti kata Daimon, dia bisa mengatasi kekuatan Kawaki. Dan kalau kau mati, mungkin Konoha akan harus mengandalkan kami berdua. Amado mengatakan, kau ada benarnya. Itu menarik. Tapi fungsi shutdown itu hanya jaminan untuk melindungi posisiku di desa. Tujuanku yang sebenarnya itu berbeda. Dan karma Kawaki sangat penting untuk mencapainya.
Aida mengatakan, kau belum menjawab pertanyaanku, jadi cepat katakan atau kubunuh kau. Amado mengatakan, akan kukatakan tapi ceritanya panjang. Ini hal yang juga harus kukatakan pada Konoha. Bisakah kau menunggu sampai kita di sana? Kau sebaiknya terima tawaran Shikamaru, Aida. Seperti yang dia bilang, kalau kau mau menjalin hubungan dengan Kawaki, kau harus berpindah ke Konoha. Aida merasa malu. Ternyata Amado juga berpikiran sama dengan dirinya. Daimon menanyakan tentang pindah ke Konoha. Amado mengatakan, jangan cemas, aku akan jadi penengah. Karena kita juga harus beritahu mereka soal Daimon. Kalau begitu, kita ke Konoha sekarang. Sementara itu, Kot sedang pergi bersama Bak. Bak mengatakan kepada Kot, sial, kenapa kau mengajakku dan kita di mana? Kot mengatakan, aku menganggap itu menyelamatkanmu. Lebih baik daripada meninggalkanmu mati di sana, bukan? Bak mengatakan, jangan terus menyeretku dalam masalahmu. Kenapa jadi begini? Kot mengatakan, ini gara-gara Kawaki. Semuanya, dari awal hingga akhir. Si payah itu, aku sejak awal tak peduli padanya. Bagaimana dia sampai bisa jadi wadah yang layak? Kenapa tidak aku? Dan Aida juga. Dia sudah merebut semuanya dariku. Setiap saat, dia selalu merebut hal yang berharga bagiku. Akan kubunuh dia. Aku bersumpah, semua hal yang berharga baginya. Hokage, teman-temannya, dan juga desa Konoha. Kawaki mengatakan bahwa, sudah kubilang aku tak tahu apapun. Amado memulihkan karmaku tanpa izin. Shikamaru mengatakan, katanya memang begitu. Tapi sepertinya Amado punya motif lain. Bukan hanya untuk membantumu. Apa tak ada satupun yang bisa kau pikirkan? Kawaki mengatakan, aku sendiri juga ingin tahu. Aku sama sekali tak tahu apapun. Mau bagaimanapun sekarang, setelah Kot menangkap dia, apa motif Amado itu masih penting? Karena kemungkinan dia sudah mati. Naruto mengatakan kepada Kawaki, hentikan Kawaki, kau tak boleh seperti itu. Kawaki mengatakan, itu kenyataan. Buat apa pura-pura? Kawaki lalu mengatakan kepada Shikamaru bahwa, hei Shikamaru, diam-diam kau pasti lega bukan? Tak lagi harus berhadapan dengan si payah itu. Shikamaru marah setelah mendengar perkataan Kawaki. Naruto berusaha menghentikan amarah Shikamaru. Kawaki lanjut mengatakan, tak berguna dan emosional. Combo yang bagus. Naruto lalu menyuruh Kawaki untuk berhenti melakukan itu. Kemudian ada seorang shinobi datang dan memberitahu kepada Shikamaru bahwa ada telepon darurat untuk Shikamaru dari Tuan Amado. Shikamaru agak heran mengetahui hal tersebut. Lalu Shikamaru menjawab telepon itu dan mendengar perkataan Amado. Amado mengatakan kepada Shikamaru bahwa, Shikamaru, senang mendengar suaramu lagi. Seluruh badanku sakit, tapi aku masih hidup sayangnya. Shikamaru mengatakan kepada Amado bahwa, aku tak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Di mana kau? Amado mengatakan, di stasiun kereta di pinggir negara salju. Aku butuh 3-4 hari hingga bisa kembali ke Konoha. Shikamaru mengatakan, bagaimana dengan Kot? Sebaiknya, baik ia atau bekas cakarannya tidak ada di dekatmu. Amado mengatakan, tak usah cemas. Aku sudah memeriksanya. Aku tak akan terjebak trik sama seperti kau. Tapi ngomong-ngomong, soal Kot, aku ada kabar baik Shikamaru. Aida sudah memutuskan hubungan dengan Kot. Dia tak akan membantunya lagi. Dia sudah kehilangan rekan terbesarnya. Shikamaru terkejut sekaligus bingung dengan perkataan Amado. Shikamaru mengatakan, kalau itu benar, itu berita hebat. Tapi apa yang kau lakukan? Amado mengatakan, hanya bicara. Membujuk Aida untuk berpihak pada Konoha. Dia menerima tawaranmu. Shikamaru merasa tak percaya kalau Aida menerima tawarannya. Amado mengatakan, benar, sebaiknya kau siapkan kamar yang bagus untuknya. Kau tak mau sampai menyinggung dia, bukan? Shikamaru mengatakan, tunggu, Kot setidaknya masih punya satu rekan kuat lagi selain Aida. Kenapa dengan bocah itu? Amado mengatakan, oh, jadi kau sudah tahu soal Daimon. Shikamaru mengatakan, Daimon, apa dan siapa dia? Apa kami juga harus melindunginya? Amado mengatakan, Daimon itu adik Aida. Akan kujelaskan lebih lengkap saat di sana. Tapi kau tak bisa menerima Aida dan berharap meninggalkan adiknya begitu saja. Shikamaru mengatakan, adiknya? Tunggu dulu Amado, kau tak punya kuasa untuk membuat perjanjian seperti itu sendiri. Amado mengatakan, kembali padamu sendiri Shikamaru, kau juga tak punya kuasa setelah dia menentukan. Kita tak lagi punya alternatif kecuali mematuhinya. Iya kan? Ingat, kaulah yang memulai ini. Satu hal yang pasti adalah kau tak ingin kedua bersaudara ini menjadi musuhmu. Percayalah padaku. Satu hal lagi. Ini semacam berita buruk, tapi aku sudah melepas pembatas Kot. Shikamaru terkejut mendengar perkataan Amado. Amado lanjut mengatakan, aku tak punya pilihan. Itu soal hidup atau mati. Berpikirlah ke depan Shikamaru, memang Kot sekarang sudah lebih kuat. Tapi dia tak lagi memiliki Aida. Itu adalah pukulan besar di kekuatan tempurnya. Dengan Aida dan Daimon
ditambahkan di pihak Konoha. Kau harusnya bukan apa-apa. Kau ahli memainkan bidak catur, bukan? Ya, sisanya ada di tanganmu. Shikamaru mengatakan, sial. Baiklah, yang penting cepatlah kembali ke sini. Aku punya banyak pertanyaan untukmu. Amado mengatakan, ya aku tahu. Amado pun menutup teleponnya. Eida menanyakan kepada Amado, siapa yang panggil bidak catur? Amado menjawab, itu hanya perumpamaan yang efektif pada Shikamaru. Eida mengatakan, terserahlah. Kau sebaiknya membantu hubunganku dengan Kawaki. Memakai lidah tajammu itu. Kau dengar, kalau keadaan jadi tak baik antara aku dan Kawaki, aku akan membunuhmu. Amado terkejut mendengar perkataan Eida. Eida mengatakan, kenapa kau kaget? Harusnya itu sudah jelas. Aku hampir cukup sebal hingga ingin membunuhmu sekarang. Karena memberiku kemampuan memikat seluruh umat manusia ini. Demon yang berada di punggung Eida mengatakan, walau akulah yang akan membunuhmu, asal kau tahu. Eida mengatakan, jadi sebaiknya kau berusaha keras demi kebaikan dirimu sendiri. Amado hanya diam. Shikamaru kemudian menelpon seseorang dan menyuruhnya untuk membuat panggilan agar Naruto, tim 7, semuanya termasuk Kawaki, ke kantor. Sementara itu di rumah, Boruto sedang bersiap-siap pergi. Lalu dia melihat pola segel karma yang merambat ke dadanya. Boruto pun memegang dadanya itu. Kemudian Boruto menuruni tangga dan berpamitan kepada ibunya. Saat Boruto sedang duduk dan memakai sandal ninjanya, Hinata menghampiri Boruto dan mengatakan kepada Boruto bahwa, aku dengar kau dapat misi. Apa itu benar? Boruto mengatakan, ya, panggilan langsung dari paman Shikamaru pula. Tim 7 selama ini hiatus karena karmaku. Jadi Sarada dan Mitsuki sudah tak sabar lagi. Hinata mengatakan, begitu ya, baguslah. Hinata pun meneteskan air mata, lalu mengusapnya. Hinata mengatakan, oh tidak, maafkan aku tidak berniat untuk menangis. Maksudku, aku tahu aku harus mengantarmu dengan senyuman. Cuma tiap kali kau pergi keluar, aku selalu berpikir kalau kali ini tak akan kembali. Di sini terlihat kalau Hinata sangat cemas dan khawatir dengan Boruto. Boruto sempat terdiam lalu mengatakan, maafkan aku, sudah membuatmu khawatir. Aku belum tahu soal detail misi ini. Tapi sepertinya ini hal penting yang hanya bisa dilakukan oleh timku. Jadi aku tak punya pilihan lain, bukan? Tidak akan apa-apa. Maksudku, aku bahkan sudah pernah mati sekali. Tapi aku kembali dengan baik-baik saja, bukan? Aku akan pulang walau demi apapun. Aku janji. Hinata pun mengatakan kepada Boruto untuk hati-hati. Boruto tersenyum lalu pergi meninggalkan rumahnya. Saat Boruto di luar rumah, dia melihat Momoshiki. Boruto terkejut melihatnya dan memanggil nama Momoshiki. Momoshiki mengatakan kepada Boruto bahwa kau janji untuk pulang. Sungguh tak bertanggung jawab. Boruto mengatakan kepada Momoshiki, hei, tukang numpang, kau tak bisa bangkit lagi kan? Kenapa kau masih di sini? Momoshiki mengatakan, biar ku tanya kau nak, kenapa kau masih terus berpegang pada keberadaanmu yang tak berarti itu? Saat kau tahu di masa depanmu hanya ada penderitaan. Aku bilang padamu kalau kau akan kehilangan semuanya. Dan masa itu semakin mendekat dengan cepat. Kau akan menderita. Kehilangan keinginan hidup, hingga kau ingin pergi dari dunia ini. Dan saat hari itu tiba, aku akan mengambil alih dan menjalani hidup Uzumaki Boruto menggantikanmu. Jangan cemas, yang harus kau lakukan hanyalah menundung diam di pojok pikiranmu selama-lamanya. Aku tak peduli lagi dengan kebangkitanku, karena memasuki tubuhmu akan memberikan hasil yang sama. Itu akan segera terjadi, walau dalam wujud apapun, kau akan selalu menjadi wadahku. Boruto terkejut dan mengatakan, dasar payah. Akan kubuat kau menelan kata-katamu itu. Aku tak setuju dengan ini. Aku lebih memilih mati daripada menyerahkan diriku padamu. Momoshiki mengatakan, aku tak akan membiarkanmu mati. Sekali lagi, kau adalah wadaku yang berharga. Nyawaku. Tak ada orang lain yang boleh memilikimu. Boruto mengatakan, itu harusnya kata